Selanjutnya, Malaysia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di pertandingan ini. Malaysia jelas diunggulkan dan mungkin akan mendapatkan kemenangan. Tapi di pertandingan terakhir melawan Timnas Indonesia U23, mereka harus harap-harap cemas. Apalagi permainan Timnas Indonesia U23 di pertandingan sebelumnya benar-benar jauh berbeda. Secara kualitas juga, beberapa fans Malaysia mengakui jika Timnas Indonesia U23 berada di atas Malaysia U23. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Jelas akan sulit ya, minimal Indonesia menang 4-0. Nafuzi keluar, taktiknya anak TK. Tidak seharusnya gugup karena penguasaan bola berpihak pada tim nasional. Beda ceritanya kalau ditekan habis-habisan atau diserang bertubi-tubi. Sudah bertahun-tahun main bola, masih gugup, aneh. Kalau tim anak sekolah mungkin iya. Pelatih kurang bijak, tidak mempelajari tim lawan. Seharusnya bersiap dengan taktik menghadapi lawan, tapi pemain malah ditekan untuk mencari gol dan fokus mencetak gol. Ketika lawan mendapat peluang, pertahanan kurang siap dan mudah kebobolan. Gol kedua pun mudah terjadi dan pemain yang sama mencetak gol. Memang tidak akan menang lawan Indonesia, apalagi tuan rumah disoraki pendukung Gelora Bung Karno. Bisa lupakan piala. Main dengan Brunei saja tidak bisa cetak gol. Barisan pemain gugup. Habiskan tenaga saja. Brunei mampu menang 4-0 atau 3-0 lawan tim ini. Indonesia bantai Brunei 8-0. Tidak mungkin tidak tahu. Kan sebelumnya ada pertandingan persahabatan. Tidak mungkin tidak terlihat pola permainannya. Permainan dengan tingkat yang usang kadaluarsa. Begitu dapat bola, langsung menendang tinggi ke depan kepada pemain penyerang yang dijaga oleh 4 bek. Sementara pemain Malaysia hanya ada 2 atau 1 orang. Begitulah keadaannya. Tidak mengubah pola menyerang, apa kerja pelatih? Sederhana saja. Kepada tim Harimau Malaya U23, mulai dari manajemen pelatih hingga para pemain tutup semua kritikan dengan kemenangan di sisa 2 pertandingan, terutama saat bertemu Indonesia. Brunei santai-santai saja. Filipina bermain untuk menang, bukan untuk kalah. Harimau Malaya juga bermain untuk menang, tapi tidak kesampaian. Maksudnya, Filipina lebih kuat. Selamat kepada tim yang menang, yang kalah coba lagi. Apa-apaan ini? Kamu yang melakukan. Kalah lawan Indonesia, nanti semakin dibantai lagi. Main begini lebih baik pulang saja, cuma bikin malu. Omong besar bukan main lagi. Dari awal sudah diduga akan kalah. Pertahanan sangat tidak ada kesungguhan. Keseluruhan permainan hanya 40% saja. 5-0 dalam genggaman, Nafuzi akan dihancurkan kalau main seperti semalam. Harus ketemu Brunei dulu, baru ketemu Indonesia, jangan-jangan lawan Brunei pun susah payah mau menang. Kalau saya jadi pelatih, saya langsung mundur. Tim ini masih dalam tahap belajar taktik dan latihan stamina. Berisik sekali kalau pemain keturunan masuk, katanya anak lokal tidak ada tempat. Telan itu kalian anak lokal, mainnya kayak sirkus. Main bola mana ada sulit-sulitnya, kalau kamu sudah menaruh kata sulit dari awal lagi sebelum main, lebih baik kamu letakkan saja jabatan pelatih itu. Kapan Nafuzi Zain ini bagus jadi pelatih? Bawa Trengganu dulu pun susah payah. Salam 8-0 ya kalau ketemu Indonesia. Kerjanya main bola tapi gayanya seperti pemain bola paruh waktu. Ada orang kerja bank, kerja pengacara, koki, bisa diterima kalau performanya begitu. Ini memang sehari-harinya kerjanya main bola. Malaysia ini sudah pendek, pemain malah asyik main bola lambung. Ajarilah umpan pendek seperti Jepang, sadar dirilah. Itu saja yang bisa mengalahkan tim Asia. Kalau memang mau main bola lambung, pastikan umpan pendeknya juga bagus. Ini malah berantakan. Satu lagi, mereka tidak sehati jiwa. Main karena uang saja. Kalau karena bangga membawa nama Malaysia ke kancah internasional, auranya akan lain. Semua cuma menunggu bola. Seharusnya memakai formasi yang agak bertahan sedikit karena pemain kita cenderung menunggu bola. Tidak punya ide, mengumpan saja bermasalah. Lawan Brunei pun belum tentu menang sepertinya. Boleh bersiap-siap balik awal dari Jakarta. Mentalitas tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Terlalu manja kalau lemah menyalahkan orang lain, DNA yang ditanam sejak kecil sampai ke level senior. Lini tengah mati, pertahanan lambat, kena serangan balik 2 kali saja langsung kebobolan. Tetap saja pelatih tidak melihatnya. Penyerang kaku seperti kayu, winger juga mengontrol bola saja masih kacau. Filipina main santai saja, bertahan dan serangan balik kita dipastikan pulang lebih awal. Indonesia tidak kuat-kuat amat, cuma dari segi moral mereka lebih baik karena baru saja membantai Brunei 8-0 dan main di depan pendukung sendiri. Tapi kalau Malaysia yang anak lokal Warriors main seperti lawan Filipina, memang akan terpuruk sekali, bahkan lebih buruk dari Brunei.
Dari awal lagi sudah diduga Malaysia tidak akan mampu melaju jauh dengan pemain yang ada sebab banyak pemain tidak punya pengalaman di tingkat internasional. Di liga pun banyak yang hanya bermain di liga cadangan. Rasanya hanya bisa menang melawan Brunei saja. Kalau dengan Indonesia sepertinya agak berat. Indonesia sepertinya lebih mantap apalagi bermain di kandang sendiri. Melawan Indonesia harus bermain bertahan saja untuk menghindari dibantai. Kualitas memang tidak sebanding, pelatih pun tidak sebanding. Betul, pemain Indonesia masing-masing juga punya caps dengan tim senior walaupun masih muda. Mereka banyak bermain untuk tim utama, bukan klub cadangan. Seharusnya sudah bisa mencontoh Eropa yang berani memainkan skuad akademi. Ini bisa menghemat gaji yang dibayar mahal-mahal. Ambil pemain keturunan yang berkualitas, selesai masalah. Kalau tidak, kita akan terus-menerus kalah dengan Vietnam, Indonesia, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya.